Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dewi Yulia Mariana dengan NIM 2001 011107773, Tadris Biologi Angkatan 2020 UIN Antasari Banjarmasin. Dalam video kali ini yang merupakan salah satu tugas final tes mata kuliah pengelolaan laboratorium, saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu tata cara masuk ke laboratorium, yang kedua tata tertib di dalam laboratorium, dan yang ketiga yaitu alat serta bahan apa saja yang ada di dalam laboratorium. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tata cara masuk ke laboratorium, yaitu mahasiswa wajib datang tepat waktu. Kemudian menggunakan peralatan kerja yaitu jas laboratorium untuk melindungi pakaian serta sepatu tertutup khusus di dalam laboratorium untuk melindungi kaki. Yang ketiga, tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin dosen ataupun pengelola laboratorium. Kemudian mahasiswa diperkenankan masuk ke ruang laboratorium setelah semua peralatan siap dan dalam kondisi yang layak digunakan. Kemudian mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit diperkenankan masuk laboratorium setelah mendapat izin dari dosen atau pengelola laboratorium. Kemudian tidak diperkenankan membawa makanan ataupun minuman ke ruang laboratorium kecuali untuk praktikum. Tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan, yaitu tanpa seizin dosen atau pengelola laboratorium. Selanjutnya dilarang mencoret-coret bangku ruang laboratorium. Yang ke-9 yaitu alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai dengan anjuran dari dosen. Yang ke-10, dalam melakukan praktikum hendaknya menggunakan bahan yang secukupnya. Kemudian jika dalam praktikum mahasiswa melakukan kerusakan atau pemecahan alat, maka yang bersangkutan wajib untuk menggantinya. Selanjutnya, jika dalam praktikum terjadi kecelakaan, misal seperti terkena pecahan kaca, terbakar, tertusuk atau tertelan bahan kimia, harap segera melapor kepada dosen atau pengelola laboratorium. Kemudian dilarang mencicipi atau memakan sesuatu dalam praktikum kalau dosen tidak mendukung untuk melakukannya. Selanjutnya, bertanya pada dosen apabila kurang paham tentang praktikum yang akan dilakukan. Yang ke-15, jika ada label atau etiket bahan yang rusak atau hilang, harap segera dilaporkan kepada dosen. Ke-16, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, janganlah bermain-main selama praktikum berlangsung. Yang ke-18, setelah selesai praktikum, alat-alat dan bahan praktikum hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan siap pakai. Ke-19, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih pertama selesai praktikum. Dan yang terakhir, setelah meninggalkan ruang laboratorium, meja praktikum hendaknya dalam keadaan bersih, kursi diletakkan di atas meja, keran air dan gas ditutup rapat, dan kontak listrik dicabut. Baiklah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang tata tertib masuk ke laboratorium. Tata tertibnya diantaranya harus menggunakan peralatan kerja yaitu seperti jas, penutup kepala, masker, kemudian sarung latex, dan sepatu untuk melindungi kaki. Yang kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama ketika setelah selesai melakukan praktikum. Selanjutnya, meja dan peralatan praktikum harus selalu bersih.
tidak diperkenankan meninggalkan peralatan dalam keadaan kotor di atas meja. Kemudian dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka, apalagi menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Yang terakhir, pencatatan data selengkap-lengkapnya harus segera dilakukan setelah percobaan selesai dilakukan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu alat serta bahan apa saja yang ada di dalam laboratorium. Nah, untuk alat-alat di dalam laboratorium itu terbagi menjadi beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan alat yang terbuat dari kaca dan terbuat dari logam. Nah, untuk terbuat dari kaca yaitu diantaranya ada cawan Petri. Nah, cawan Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik ataupun kaca yang digunakan sebagai wadah menjaga sterilisasi bakteri. Kemudian ada corong. Corong adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder atau stem yang relatif panjang. Corong biasanya digunakan untuk memindahkan zat cair dari suatu wadah ke wadah lain. Kemudian ada Erlenmeyer. Nah, alat ini memiliki fungsi untuk menampung titrat pada proses titrasi, mereaksikan berbagai larutan zat cair, dan sebagai wadah untuk memanaskan larutan. Berikutnya ada gelas arloji. Gelas arloji atau kaca arloji adalah alat laboratorium yang memiliki bentuk seperti piring kecil yang berfungsi sebagai wadah sampel pada proses penimbangan. Kemudian alat yang dari logam, yaitu diantaranya ada kaki 3, itu sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Kemudian ada autoclave untuk mensterilkan berbagai macam alat dan media yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas yang bertekanan tinggi. Kemudian ada drying oven, yaitu untuk mengeringkan peralatan sebelum digunakan untuk melakukan sterilisasi alat untuk mengeringkan bahan pada proses penentuan kadar air. Adapun bahan-bahan yang terdapat dalam laboratorium diantaranya ada aluminium foil, yaitu merupakan lembaran logam, tidak berbau, tidak ada rasa, tidak berbahaya dan higienis. Aluminium foil ini biasanya digunakan untuk menutup Erlenmeyer ataupun tabung reaksi. Kemudian ada kertas lakmus. Kertas lakmus memiliki dua warna, yaitu merah dan biru. Fungsinya yaitu digunakan sebagai indikator bahan untuk menentukan suatu zat itu bersifat asam ataupun basa. Kemudian ada kertas saring, merupakan suatu kertas yang biasanya digunakan untuk memisahkan antara zat padat dan zat cair. Baiklah, sekian pemaparan penjelasan mengenai 3 macam hal yang dibahas tadi, yaitu tata cara masuk ke laboratorium, tata tertib di dalam laboratorium, serta alat dan bahan apa saja yang ada di dalam laboratorium. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.